Amin. Shalom, shalom semuanya. Shalom. Ini tahun 2026, mungkin saya hitung ya sudah 30 tahun ya daripada saya mengenal Ibu Panglima. Ya, syukur tuh kepada Ibu Panglima masih ingat saya. Dan saya bersyukur juga kepada Liani yang bukan hanya mengingat saya, tapi dia terus mengejar saya sampai saya komit. Nah ini, harusnya kemarin saya berangkat ke Surabaya dan saya sudah hampir membeli tiket. Waktu saya minta satu orang untuk beli tiket, dia yang kasih tahu, bukankah kamu sudah janji ke Bekasi? Dia bilang Bekasi karena dia tidak tahu ya nama Mahanaim tuh. Dia bilang ke Bekasi, kamu dijanjikan Mei tanggal 2. Oh iya benar ya. Ini ya. Oke, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 31 ya. Kisah Para Rasul 8 26 sampai 31. Judul khotbah saya adalah Providensi di Padang Gurun, atau ada kata lain di bahasa Indonesia providensia. Akan saya jelaskan apa itu providensi dan providensia. Harusnya setelah kita selesai khotbah ini, Anda merasa lebih yakin bahwa Tuhan itu akan tuntun kita. Dan Anda harusnya rasa juga lebih bebas bahwa tuntunan Tuhan itu tidak semua tergantung kepada kita. Yang namanya salib itu berarti sekarang pekerjaan itu sudah dilakukan oleh Tuhan, sudah selesai oleh Tuhan. Lalu kita hanya tinggal bersandar dan mengalir. Kalau kita harus berbeban berat dan pikul salib yang berat-berat, bukannya kita tidak pikul salib sama sekali. Tapi kalau kita harus terlalu banyak pikul salib sehingga semuanya tergantung kepada kepekaan kita, berarti kita tidak punya juru selamat. Nah, providensia itu adalah satu janji, atau providensi itu adalah satu janji bahwa apabila kau mengalami keterbatasan, Tuhan tetap bekerja bahkan lewat keterbatasan itu. Providensia di Padang Gurun. Kisah Para Rasul 8 26 sampai 31. Oke, mari kita lihat ayatnya. Atau jangan lihat ayatnya dulu ya. Kita lanjut satu slide saja. Coba. Nah, itu. Nah. Bapak Ibu, berapa dari Anda sudah membaca buku ini? Tidak semua angkat tangan dong. Yang tidak angkat tangan, saya tidak bisa jamin kau masuk surga. Mari sekali lagi ya, saya tanyakan ya. Siapa? Nggak, kan Anda masuk surga kan tidak tergantung jaminan saya. Nah, saya kan ngomong fakta juga kan, saya tidak bisa menjamin. Kau sudah baca buku ini pun saya tidak bisa jamin masuk surga. Nah, jadi sekali lagi ya, siapa yang sudah membaca buku ini? Nah, bagus. Istri saya selalu memberikan keluhan terhadap saya kepada orang lain. Dia bilang, suami saya bilang hobinya itu membaca buku, padahal bukan, hanya membeli buku saja. Satu hari istri saya suruh sekretaris saya untuk memberikan katalog untuk semua buku-buku saya. Ternyata dalam 4.000 atau 4.000 sekian buku yang ada pada saya, itu ada banyak buku yang sudah duplikat. Karena saya kalau di satu tempat saya lihat satu buku, saya suka, saya beli. Baru belakangan saya tahu, saya beli itu karena suka, karena saya sudah punya. Nah, lalu saya katakan ke istri saya, bahwasanya saya memilih buku itu berulang kali. Maksudnya saya akan bukan saja menjadi pembeli buku yang setia, menjadi suami yang setia juga. Nah, berarti kalau saya lihat yang aneh-aneh, saya nggak pilih itu lagi, karena saya tetap dengan yang sudah ada kan, benar? Nah, sekitar tahun lalu ya, ada satu teman saya yang dikenal oleh Ibu Panglima juga, yang kasih buku ini ke saya. Dan dikasih buku itu ke saya dengan satu tugas. Katanya Ibu Panglima suruh baca. Dan supaya membuktikan saya tidak hanya memegang tapi baca, disuruh kasih review buku itu. Berarti saya mesti membaca, membedah. Dan lalu kalau buku itu saya bawa hari ini, buku yang ada pada saya itu sudah ada banyak tulisan dan coret-coret di situ. Karena saya serius ya, dan mungkin sudah ya saya kasih reviewnya 7 halaman ya. Nah, oke. Bagus, oke. Nah.
Jadi saya mau kasih tahu ke Anda, kebanyakan dari Anda yang sudah baca buku ini harus sekali lagi membaca buku ini. Karena saya rasa Anda kurang menangkap isi buku ini. Saya yakin juga penulisnya saja juga kurang menangkap apa yang ditulis. Saya mau mengaku ya, sok mengaku bahwa saya yang paling mengerti buku ini. Saya baca buku ini mungkin, saya nggak bilang saya baca buku ini lebih dari baca Alkitab. Nah, saya baca buku ini mungkin ada 50 kali, 60 kali. Ya pasti. Nah, lalu saya saja sama Yosua tahun lalu ya, Agustus tanggal 18 kita itu ya. Yosua mana dia? Nah, saya ini kan anak penulis buku ini. Saya ajak dia membahas sedikit dari buku ini, dia sendiri bilang, sorry Pak, saya kurang ngerti. Ya, benar nggak Yosua? Di meja itu kita, di samping kamu, di istri kamu kan? Nah, benar. Nah, jadi di beberapa tempat di mana saya yakin buku ini pernah dipegang oleh orang-orang itu, mungkin di tempat Pak Johan, enggak. Dia bilang dia nggak mengerti apa yang saya khotbah mungkin ya. Nah, di Jelambar juga saya selalu akan mendahului khotbah saya dengan membawa satu cuplikan. Itu memang menjadi satu kerinduan saya bisa sampai di pusat ini, pusat Mahanan sini kan, supaya saya juga bisa menunjukkan silat saya yang baru ini. Nah. Oke, jadi di halaman 36, nah ini dari mukadimah, dan sekaligus saya cocokkan, atau bukan cocokkan ya, tapi saya selaraskan dengan apa yang saya mau sampaikan untuk menunjukkan bahwa semua buku ini, semua kandungan buku ini, kalau Anda baca pelan-pelan, itu bisa memperdalami lagi pengertian kita tentang firman Tuhan. Oke, jadi buku ini menulis tentang padang gurun. Sudah tentunya bukan membicarakan sesuatu yang literal, yang harfiah, tapi yang metafora. Kita akan lewat padang gurun. Di mana di padang gurun itu kelihatan gak ada satupun yang bertumbuh di situ, tidak satupun yang hijau di situ, tidak satupun yang subur di situ, tidak satupun yang ikut sesuai ekspektasi. Anda datang ke sini, Anda dengar janji Tuhan, tapi Anda pulang, Anda mengalami padang gurun. Tapi janji mesti dipegang di padang gurun, karena orang Israel harus lewat padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Anda harus tahu ya, Musa itu tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa itu menghabiskan, dia hidup 120 tahun, dia menghabiskan 2/3 ya, 80 tahun dari 120 tahun itu dia menghabiskan di padang gurun. Kalau hidup di padang gurun dianggap satu kehidupan yang percuma dan sia-sia, kenapa? Hukum Taurat juga disebut hukum Musa. Kenapa Musa itu dianggap sebagai satu standar, sehingga dikatakan setelah Musa tidak ada lagi muncul satu hamba Tuhan seperti dia. Jadi ternyata orang yang hidup di padang gurun sekian lama jadi standar untuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi kita tahu Musa itu hidup di padang gurun dan memberikan bimbingan kepada kita dari padang gurun, dan dia sendiri tidak masuk dalam tanah perjanjian, tapi dia tetap cari standar. Jadi menurut saya, orang yang hidup di padang gurun yang dia tahu taat di padang gurun, dia akan jadi standar. Nah, padang gurun bukan untuk membunuh, melainkan itu untuk mengangkat seseorang, untuk membuktikan siapa dia di mata Tuhan. Tetapi membawa manusia melepaskan kedagingan dan mencicipi yang ilahi dan supranatural. Musa masuk ke dalam perjanjian, Musa itu masuk nggak ke dalam tanah perjanjian itu? Coba kita pikirkan dulu ya. Nah, sebentar dulu ya. Yesus waktu di padang gurun 40 hari kan. Waktu iblis
berulang kali datang memberikan pencobaan buat Yesus. Dia hanya mengutip Musa. 3 kali dia mengutip Musa. Ya, emang dia tidak mengutip Musa. Dia bilang seperti dikatakan Musa, enggak. Dia mengutip dari Ulangan 3 kali. Jadi buat Yesus di padang gurun melawan iblis, standarnya masih Musa. Kemudian itu kan di Matius 4, tapi di Matius 17 sekitar situ, bukankah di gunung itu ada turun di situ Elia dan Musa? Dan ya, di gunung Tabor itu menginjakkan kaki dari tanah perjanjian itu. Musa tidak menginjakkan kaki di tanah perjanjian itu bersama dengan Yosua dan angkatan itu. Dia menginjakkan kaki di tanah perjanjian itu waktu ada Yesus. Yosua tidak menginjakkan kaki walaupun dia memimpin bangsa itu masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi dia tidak pernah mengalami satu privilege untuk menginjakkan kaki di situ sezaman dengan Yesus. Itulah sebabnya kalau Anda membaca kata-kata ini, artinya sangat dalam. Padang gurun bukan untuk membunuh, tetapi membawa manusia melepaskan kedagingan dan mencicipi yang ilahi dan supranatural. Jadi saya sedikit imajinasi Musa di gunung itu bersama dengan Yesus dan Elia, kemudian dia balik lagi kan ke surga. Di situ mungkin ada satu orang tetangganya di surga tanya, "Musa, gimana pengalamanmu waktu kamu turun di situ?" Ya, jawabannya begini, "Padang gurun bukan untuk membunuh." Loh, penulisnya ada ketawa. Dia tidak menyangka bahwa yang dia tulis itu begitu dalam loh. Jadi dia bilang padang gurun bukan untuk membunuh, tetapi membawa manusia melepaskan kedagingan dan mencicipi yang ilahi dan supranatural. Apa yang kau tidak bisa bayangkan, itu yang Tuhan siapkan, itu namanya providensia. Udahlah, saya kena ibu ya, dan sekarang Liani. Bayangkan ya, entah kenapa, mungkin kita beli aja HP baru buat dia, yang mana gigabyte-nya atau terabyte-nya lebih banyak, karena dia terus hapus-hapus WA ya. Atau jangan-jangan dia cuma hapus WA saya. Nah, dia pun karena gara-gara dia hapuskan pesan itu, saya kan sempat keliru kan, hampir mau beli tiket tanggal 1. Tapi ada anak muda alias providensia. Tanpa saya sadar, nah saya nggak perlu tahu semua, saya cuma mengalir dan Tuhan akan campur tangan. Nah itu namanya kehidupan kasih karunia. Anda tidak perlu tahu semua. Kalau Anda harus tahu semua, Anda akan mati cepat. Makanya karena itu saya masih hidup. Oke, saya rasa udah cukup lah ya, kita bubar ya. Sudahlah ya. Nah, coba Anda setelah pulang dari tempat ini, baca lagi buku ini. Jangan Anda baca seperti makan kacang, tahu? Snack nyemil-nyemil. Ini buku sebenarnya banyak daging. Gak bisa dibaca satu kali, karena nanti Anda akan punya perut yang sudah gimana ya, perutnya sudah kembung atau apa. Nah, baca pelan-pelan tuh. Nah, baca sedikit-sedikit. Nanti itu akan meresap ke dalam jiwa kamu, dan Anda akan mengerti lebih dalam. Yang tidak pernah dipikirkan oleh penulisnya aja kan masuk dalam hati kita. Karena penulis buku ini yang sesungguhnya bukan manusia. Nah, bisa dibilang begitu ya. Nah, oke, mari kita lihat. Saya kepingin sekali ya, satu kali ya kita susun semua anak-anak rohani Panglima, termasuk saya juga. Kita bikin 3 hari dan kita bedah buku ini. Ya. Tepuk tangan artinya apa? Tapi yang hadir cuma 20 orang.
Karena yang tepuk tangan cuma 20 orang. Sekali lagi, yang tidak tepuk tangan, saya tidak jamin kalian masuk surga ya. Ada kemungkinan masuk padang gurun. Oke, mari. Kisah Para Rasul 8:26 ayat 31 ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan. Tinta merah. Ini yang diinginkan oleh semua orang. Kita mau mengalami satu perjumpaan dengan malaikat. Dan saya akan jujur di sini, saya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan malaikat dengan secara sadar. Dan seharusnya itu normal. Karena saya punya banyak teman-teman yang selalu mengaku mereka itu ada perjumpaan dengan malaikat. Begitu sering. Tapi itu sangat bertentangan dengan pengalaman dalam perjanjian baru. Bahwanya ini ditulis karena ini jarang. Yang namanya supra alami berarti dia tidak biasa. Kalau dia berlaku biasa, dia bukan supra alami lagi. Dia jadi satu kebiasaan. Lalu supra alami harus satu standar yang lebih langka lagi. Nah, jadi ditulis itu, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Memang kita merasakan tuntunan Tuhan secara ini kualitas tinggi. Itu pikiran kita. Setuju nggak itu pikiran kita? Saya nggak bilang supaya saudara setuju bahwa ini kualitas tinggi. Kalau tuntunan Tuhan bukan lewat malaikat, itu kualitas rendah. Saya bukan minta untuk Anda setuju itu. Tapi saya minta untuk Anda setuju dengan saya bahwa banyak orang menganggap tuntunan seperti ini kualitas tinggi. Oke? Nah, katanya kepada Filipus, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus. Itu adalah respon Filipus kepada tuntunan Tuhan. Adalah di situ seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan si Kandake, yaitu ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 28, sebentar ya. Di ayat 27 ada dua. Sebenarnya di ayat 27 itu ada dua kalimat di situ. Kalimat pertama, lalu berangkatlah Filipus, titik kan. Apa kata pertama ayat kedua itu apa? Adalah. Nah, coba Anda ngomong ke dirimu, adalah. No. Kamu ikut saya. Bukan adalah, enggak. Adalah. Nah, karena kamu ngomong ke orang sebelah kamu, adalah. Nah, mudah-mudahan nanti kalau orang tanya kamu, bagaimana kamu tahu? Adalah. Siapa yang suruh? Adalah. Nanti besok gimana? Adalah. Kamu jangan ketawa. Kata adalah itu adalah providensia. Karena bukannya si Filipus itu yang kirim WA yang bisa hilang dalam 7 hari kan? Nah. Pak, cepat-cepat kita ketemu ya. Jangan lebih dari 7 hari, nanti WA ini hilang. Pak, kita ketemu ya di sini ya. Enggak, bukan begitu. Bagaimana mereka bertemu? Nah, ini pinter sekali. Sekali lagi ya. Bagaimana mereka bisa ketemu? Atau dalam kata-kata lain, providensia. Nah, itu kan? Nah, oke. Jadi berikutnya ya, saya bacakan ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Sebenarnya bukan membaca kitab Nabi Yesaya saja. Lebih tepat lagi, dia sedang membaca satu gulungan kitab. Dia tidak seperti kita. Sekarang saya baca dari HP. Emang zaman itu tidak ada HP. Zaman itu orang banyak tidak memiliki gulungan kitab karena itu satu benda yang sangat mahal. Hanya orang-orang kaya yang punya itu, atau orang pembesar atau petinggi yang punya itu. Dan mereka tidak punya gulungan kitab 39 dalam perjanjian lama itu. Karena itu semua mahal dan sulit dicari. Jadi kelihatan sida-sida orang Etiopia ini, dia cukup mampu untuk memiliki satu saja. Kenapa dia bisa memiliki satu? Mungkin karena mau cari yang lain susah. Apalagi dia bukan orang Yahudi ya, orang Etiopia.
Nah, kenapa saya katakan ini saya sedikit menyimpang dari khotbah saya ya. Apabila Anda membaca firman seperti ini, Anda harus bertanya, ini yang menulis ini siapa? Filipus nggak yang menulis ayat-ayat ini? Bukan. Karena cara penulisan ini adalah penulisan daripada seorang yang ternyata seorang yang membuat laporan ya. Saya kurang tahu bahasa Indonesia apa ya. Ini third person reporting. Saya tidak menyaksikan, tapi saya dengar, saya cari tahu, lalu saya menyampaikan itu third person itu bahasa Indonesianya apa ya? Orang ketiga? Sangat gampang ya, orang ketiga. Nah, yang first person itu kan kalau bilang saya atau kita. Di Kisah Para Rasul, kalau nanti Anda punya waktu, Anda masuk ke Kisah Para Rasul pasal 16, sekitar ayat 6 sampai ayat 10, Anda persis sekali di ayat 10 Anda akan menemukan transisi dari mereka itu orang ketiga. Mereka kan, kita nggak ada di situ. Transisinya dari mereka ke kita. Berarti penulis ini sangat teliti. Di mana dia tidak hadir, dia tidak mau ngaku dia hadir. Di mana dia hadir, dia catat dia hadir. Jadi ada transisi dari mereka ke kita, kemudian dari kita ke mereka. Dia sangat teliti. Jadi kita sedang membaca di sini bukan satu catatan yang hanya untuk mau meninggikan iman kita. Ini kita sedang membaca sesuatu yang mana detail-detail sejarahnya juga benar. Misalnya, kalau Anda pernah ke Israel atau Anda lihat petanya Yerusalem ke Gaza, memang Gaza itu selatannya Yerusalem. Memang Gaza itu sudah berada di satu daerah yang memang tidak ada apa-apa yang subur di situ ketimbang dengan bagian lain Israel. Memang itu tempat di zaman itu ya, bukan zaman sekarang, tapi zaman itu Gaza itu tempat yang cukup sunyi, sudah mengarah ke Mesir. Dan tidak lama lagi dari Mesir akan turun ke bagian kerajaan zaman dulu, Ethiopia. Dan benar, zaman dulu Ethiopia tidak punya raja, dia punya ratu. Dan karena dia punya ratu, semua petinggi-petingginya harus jadi sida-sida supaya tidak mengganggu ratu itu. Jadi, dan hanya orang yang begini kaya, punya posisi yang tinggi, punya kereta, yang lain akan berjalan seperti Filipus berjalan. Agak beda dengan zaman ini ya, hamba Tuhannya yang naik kereta, jemaatnya yang jalan. Nah, tapi sangat-sangat spesifik dan detailnya nggak salah, nggak sesuatu yang tidak masuk akal. Memang disebut juga ratu orang Ethiopia itu bukan namanya Kandake. Kandake itu adalah gelar mereka. Nah, kalau Anda tanya saya, dari mana penulis kitab Para Rasul ini tahu cerita ini? Nanti di rumah Anda juga bisa baca di Kisah Para Rasul 21. Paulus dan rombongannya, waktu itu penulis Kisah Para Rasul mengatakan dalam versi orang pertama ya, first person, kami masuk ke rumah seorang bernama Filipus. Ini Filipus yang sudah tua, ini Filipus yang masih muda. Filipus yang punya berapa anak perempuan? 4, dan semua mereka bernubuat. Dan mereka berada di satu kota bernama Kaisarea, yang betul juga tidak jauh dari Gaza. Jadi semua ini masuk akal. Dan dia berada di situ, Paulus dan rombongannya berada di rumah itu beberapa hari. Nah, menurut saya, dan saya tidak punya bukti, tapi menurut saya, disitulah penulis Kisah Para Rasul ini mendapat tahu tentang cerita Filipus dengan sida-sida itu. Saya sangat kagum dengan penulis ini, begitu detailnya tidak ada yang salah. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatlah kereta itu. Nah, ada 2 tuntunan Tuhan di sini. Satu, malaikat berbicara, kemudian Roh Kudus berbicara. Berikutnya, ayat 30. Filipus segera ke situ. Harusnya 4 kata ini. Filipus segera ke situ, itu pun harus ada tinta merah, tapi saya lupa ya. Oke. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus,
mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tiada yang akan atau tidak ada yang akan membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saya berhenti di situ saja. Satu hal lagi saya tambah, kita kan tahu ya, karena hari ini kita sudah punya kitab Nabi Yesaya yang lengkap. Kita tahu yang sedang dibaca oleh Sida-Sida itu adalah Yesaya 53. Siapa yang bisa ngatur ya? Di waktu Filipus lewat di padang gurun, ada orang ini juga lewat bersama-sama. Mereka bisa ketemu. Dan pada waktu yang persis itu, orang itu sedang membaca bukan Yesaya 44, bukan Yesaya pasal 2, bukan Yesaya pasal 64, tapi Yesaya pasal 53. Jawabannya? Ya. Sekali lagi, tapi gayanya mesti benar ya. Adalah. Dan seperti Filipus itu tidak tahu bagaimana hal ini akan terjadi. Dan memang dia tidak tahu. Tapi di momen itu, waktu dia di situ, adalah yang mengaturkan untuk dia. Nah, mari kita lihat slide yang berikutnya. Akan cepat-cepat saya selesaikan ini ya, konteksnya. Filipus, nama itu bukan nama Ibrani. Seperti Iin itu bukan nama Chinese ya. Sebenarnya Iin itu bukan nama lengkap seseorang ya. Itu kayaknya seperti nama di rumah ya, nama julukan gitu ya. Biasanya itu Indriati kan. Nah, kalau Steve, oh jelas bukan nama Indonesia, bukan nama Jawa. Kalau saya ketemu Steve pertama kali itu, saya maaf ya, Anda terlalu muda untuk tahu apa yang saya mau bilang ini, tapi kamu berpura-pura aja mengerti. Dulu waktu saya di SD, saya suka nonton televisi, itu namanya $6 Million Man. Orang itu pernah mati, tapi kemudian, bukan mati lah, dia pernah cedera berat, tapi kemudian dia dikasih komponen-komponen tubuhnya yang bionik. Lalu dia dibilang the $6 Million Man karena untuk pasangkan komponen bionik itu butuh $6 juta. Kamu untuk menghasilkan satu Steve seperti kamu, berapa harus keluar? Adalah. Kayaknya saya tanya sama bendahara, dia bilang, waduh mahal sekali orang ini. Pembukuannya mencatat, wah untuk investasi kamu mahal dong. Mahal banget ya. Nah, jadi Filipus ini, nama Filipus itu bukan nama orang Yahudi. Itu nama Yunani. Tapi mungkin sekali dia adalah orang Yahudi, Ibrani, tapi mereka sudah tinggal di tempat yang di luar Israel. Lalu kan Israel kan ada dalam pembuangan waktu sebelum itu. Lalu mungkin mereka nggak pulang, sehingga mungkin sekali-sekali pulang pada hari Pantekosta, dan mungkin waktu dia pulang di hari Pantekosta dia tertangkap Roh Kudus di situ, dan dia terus mau tinggal di Yerusalem. Kenapa namanya seperti nama Yunani? Karena zaman itu lingua frankanya bahasa Yunani. Jadi bisa dibilang dia ini orang Ibnani. Nah, seperti Anda sebagiannya Cindo kan? Nah, jadi dia Ibnani gitu. Nah, jadi di Kisah Para Rasul pasal 6 muncul pertama kali orang bernama Filipus. Dia muncul karena terdapat keluhan di antara janda-janda yang berketurunan Yunani yang menjadi orang-orang percaya yang bergabung dengan gereja Yerusalem yang sedang berkembang waktu itu, karena mereka nggak dapat makanan. Soal makanan saya pikir Mahanaim ini pinter ya. Nah, kalau Mahanaim itu ada di zaman itu, Mahanaim bisa juga dia pakai oleh rasul-rasul di Yerusalem untuk pembagian makanan itu ya. Nah, waktu-waktu itu rasul-rasul berkata, kami nggak bisa untuk turun dalam pembagian makanan, kami ada tugas lain. Tapi kami akan pilih 7 orang, yang namanya diakon-diakon. Salah satu dari 7 orang itu adalah Filipus. Kenapa Filipus dipilih? Karena dia orang yang setia, taat, penuh Roh Kudus, penuh juga dengan hikmat. Itu saja, saudara. Jadi awal mulanya si Filipus itu sebagai seorang yang mengatur pembagian makanan.
Dia tidak nyangka ya, satu waktu nanti dia akan ada di padang gurun bersama dengan seorang petinggi atau pembesar. Dia tidak pernah nyangka, karena dia cuma pembagian makanan. Seperti dulu ada satu jemaat saya, orang Dayak Malaysia ya, bukan Dayak Indonesia, Dayak Malaysia. Orang ini dia besar di satu kampung yang cukup jauh di pedalaman, dan sehingga di situ tidak ada sekolah SMP aja nggak ada, SD juga kurang kali ya. Jadi dia harus meninggalkan kampungnya pergi sekolah di kota ya. Nah, dan akhirnya dia jadi seorang polisi, pindah ke bagian Malaysia, Kuala Lumpur situ. Kan aslinya mereka dari Borneo, tapi pindah ke Kuala Lumpur. Emang orang ini orangnya sangat slow ya, slow sekali. Tapi baik hati. Saya tidak pernah lihat satu jemaat yang begitu baik hati seperti dia. Karena dia baik hati dan dia taat. Saya masih ingat dia selalu bilang ke saya, Pak, Bapak, ibadah kalau jam 8, Bapak datang persis jam 8. Ini mesti ngatur semua. Saya ngatur. Biasanya kalau pendeta disuruh oleh jemaat jangan datang terlalu pagi, ada pendeta yang suka begitu. Ada pendeta yang juga pikir ini mau dikudeta saya. Tapi saya melihat dia ngatur semua dengan baik, sehingga saya datang aja cuman khotbah pulang. Jadi dia bilang, saya hanya mau Bapak khotbah aja pulang. Nah, lalu saya kasih dia jadi pertama, Allah, kamu jadi bendahara juga kan? Kalau udah pegang kursi, udah pegang ibadah, kamu pegang aja uang. Beberapa tahun setelah dia pegang uang, baru saya tahu apa yang berlaku di dalam keuangan gereja kami. Karena saya kebetulan ketemu, tapi karena kebetulan kan? Adalah satu waktu saya ketemu dengan manajer bank. Lalu dia bilang ke saya, lu punya bendahara itu hebat, tapi jemaat kamu jahat. Lu lebih tahu tentang jemaat saya dari saya sendiri ya. Apa maksudmu? Itu zaman sekitar 30 tahun lalu ya, masih pakai uang. Kalau mau perpuluhan kan masih pakai uang, bukannya QR transfer itu. Nah, jadi mereka itu masukin uangnya, uang yang sudah amis, sudah robek, udah rusak, itu ditolak oleh bank. Tapi bendahara ini polos, dia gantikan dengan uangnya sendiri. Bertahun-tahun dilakukan itu. Yang tahu orang di bank, mereka ketawa-ketawa. Ini gereja jemaatnya semua pelit-pelit ya. Uang yang tidak bisa dipakai tempat lain dia masukin ke kantong, ke persembahan gereja, kolektor gereja aja. Tapi untungnya gereja ini diselamatkan oleh bendahara ini. Lalu satu hari saya dengar dari istri saya, yang dengar dari istrinya dia itu kan biasanya cara komunikasi di gereja. Kalau orang mau komunikasi ke pendeta, dia komunikasi ke istrinya komunikasi ke saya komunikasi. Entah apa itu dalam komunikasi itu ada yang ditambah-tambah atau dikurangi, kita nggak tahu ya. Tapi istri saya bilang sama saya, kasihan dong itu orang. Dia cuma ngatur kursi, ngatur uang. Dia juga kepingin untuk ngajar firman Tuhan. Bolehlah. Saya juga bantu dia. Saya bilang, nanti Selasa malam saya datang ke rumah kamu. Kenapa malam? Karena kalau saya pergi malam kan dikasih makan. Dan istrinya pintar masak. Nah, saya nggak pernah minta, tapi saya bisa menduga. Lalu selama 3 tahun saya pergi, saya banyak bisa nyicipin makanan-makanan orang Iban. Iban itu satu suku lah, orang Dayak. Nah, suaminya Iban, istrinya Bidayo, itu satu suku lain. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi orang ini entah dia jenius atau bandel, saya kurang tahu ya. Karena saya punya ambisi besar, saya akan ajar kamu firman Tuhan dari Kejadian sampai ke Wahyu. Wah, semua yang ada pada saya akan turunkan ke kamu. Jadi saya mulai dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dibilang, sebentar Pak. Kalau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu kapan adanya Allah itu? Kan pada mulanya Allah sudah menciptakan, jadi Allah itu wujud dari kapan?
Oh, gitu. Saya bilang, ini perjalanan lama, nggak terlalu penting. Kita masuk ke perjalanan baru aja. Tapi masih ada ambisi. Jadi mulai dari mana? Injil Matius dong. Nah, inilah silsilah Yesus. Anak Daud, anak Abraham. Saya mau lanjut, tapi dia berhenti. Sebentar Pak. Saya agak keliru. Dulu Bapak bilang Yesus itu anak Allah. Tapi di sini anak Daud, anak Abraham. Dan yang saya tahu, Abraham dulu baru Daud. Kenapa ini anak Daud, anak Allah, anak Abraham? Saya bilang, sebenarnya satu hari nanti kalau Injil ini di kitab suci kita ini dilarang, nggak boleh dipegang. Kita nggak boleh hafal terlalu banyak ayat. Di sekolah Alkitab kita diajarin kalau harus kita mengurangi semua buku-buku ini untuk mengenal Yesus, kita pakai satu aja, Yohanes. Saya bilang yang penting Yohanes. Tapi masih ada ambisi saya mau ngajar seluruh 21 pasal dalam Yohanes kan. Pada 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Waktu sebelum saya selesai sudah tahu ini sudah salah nih. Saya sudah tahu dan saya berdoa dalam hati saya, mudah-mudahan dia nggak nangkep nih. Dia bilang, Pak, tapi dia nangkep. Pak, sebentar. Bukankah di kejadian itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Nah ini pada mulanya adalah firman. Jadi yang mana dulu Pak? Gak apa-apa. Kita nggak terlalu banyak bisa hafal ayat. Kita langsung masuk ke Yohanes 15 ayat 7 saja. Satu ayat saja cukup. Karena nanti di penjara Anda nggak boleh ingat terlalu banyak. Satu ayat. Oke, apa itu ayatnya? Kalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kau akan menerimanya. Oh gitu Pak ya, oke. Tapi ternyata orang ini 3 tahun susah untuk mengerti satu ayat saja, menghafal satu ayat. Seringkali dia bilang, kalau aku tinggal di rumah dan aku tinggal di gereja, kadang-kadang kalau Roh Kudus tinggal dalam aku. Aduh. Setelah 3 tahun dia berkata ke saya, Pak, saya sangat senang Bapak udah ngajar saya, tapi saya hanya ada satu ayat dalam hati saya. Sebentar saya mau pulang ke kampung. Sudikah Bapak ikut saya ke kampung dan mengajar orang-orang kampung? Saya pikir, kamu aja yang punya pendidikan. 3 tahun saya ajar satu ayat. Kalau saya pergi ke kampung kamu, ajar orang kampung kamu, saya selama-lamanya akan berada di situ. Steve, saya minta kamu buka catatan. Banyak hal yang saya ngomong ini yang sangat luar biasa. Coba buka catatan kamu. Karena yang saya mau katakan ini kamu tidak akan dapat dari tempat lain. Dan saya takut kamu lupa. Catatan sudah ada nggak? Atau ada janji kamu akan ingat? Ingat ya? Nah, di waktu itu darurat luar biasa. Dia ajak saya ikut ke kampungnya. Saya tanya dulu, gimana kita akan pergi ke kampung kamu? Kita naik pesawat 1 jam 40 menit dari Kuala Lumpur sampai ke kota Kuching. Dari kota Kuching kita naik bus 8 jam. Saya hitung, itu sudah sampai ke Sydney ya. Kalau sudah kita naik begitu, sudah sampai belum Pak? Mesti naik boat. Belum sampai kampung, belum Pak. Saya pelosok sana itu. Kalau naik boat berapa lama? Bisa 2 jam, bisa juga kan nyampe. Karena sungainya bahaya. Nah, catat. Darurat saya berdoa, Tuhan, inilah aku, utuslah dia. Saya bilang gini, waktu Yesus datang, dia hanya datang ke orang Ibrani, karena Yesus juga lahir sebagai orang Ibrani. Kamu kan lahir sebagai orang Dayak. Kamu yang harus pergi melayani orang Dayak, bukan saya. Oke, gitu.
Ini pasti di sini banyak yang sudah pernah ke kampung-kampung Dayak. Kamu tahu kan, orang Dayak kalau lagi tradisional rumah mereka di Malaysia mereka bilang itu rumah panjang ya. Rumah panjang sekali. Mereka tinggal secara komunitas. Ada kayu-kayu yang menopang rumah-rumah itu. Dia pulang. Nah, jadi dia cerita kemudiannya lah. Dia pulang ke sana. Dia waktu di sana disambut oleh orang kampung yang masih animis. Mereka sembelih ayam, mau percikan telinganya dengan darah. Dia bilang sorry, gak perlu. Saya sudah ditahirkan, dibersihkan, dikuduskan oleh darah anak domba. Ini orang kampung pernah lihat babi, pernah lihat ayam, pernah lihat sapi, tapi belum pernah lihat domba. Lalu mereka tanya, itu anak domba itu apa? Oh, nanti besok malam kalian akan ceritakan. Besok malam mereka kumpul. Itu kan di sana jam 6 sudah mati listrik ya, atau jam 7 sudah mati listrik pakai genset. Ya mungkin hadir seperti ini sebanyak orang. Dia bilang ke saya ada 200. Dia bilang apa ya, 200 keluarga atau 200 orang, saya lupa ya. Tapi kumpullah semua itu. Dia khotbah. Saya tanya dia, kamu khotbah apa? Wahyu 12 ayat 10. Karena ada darah Yesus di situ. Tapi saya tidak pernah mengajarkan. Ya, saya juga tidak pernah belajar itu. Dia khotbah, dia kasih altar call. Saya bilang, saya tidak pernah mengajarkan kamu altar call, tapi Bapak sering kali juga altar call kan? Saya lakukan itu altar call. Ya kalau saya altar call yang respon sedikit, tapi dia altar call yang respon cuma satu. Tuai kampung. Si tuai kampungnya berdiri, semua juga berdiri. Saya nggak tahu ya, 200 keluarga atau 200 orang semua terima Tuhan Yesus malam itu, saudara. Nah, dari pengatur kursi ke satu penginjil yang membawa firman Tuhan ke satu kampung yang sebelum itu tinggal, mereka itu dalam kondisi bukan kepada keyakinan animis. Dia pulang, dia lapor. Saya bilang, gimana sekarang? Mereka sedang bangun gereja. Nanti saya akan pulang tahun depan untuk peresmian gereja. Saya bilang, kalau gitu peresmian gereja saya mesti ikut. Oh, Bapak nggak bisa. Kan orang Dayak harus melayani orang Dayak. Dan Bapak bukan orang Dayak. Kurang ajar ya. Lalu jangan engkau memperkecilkan awal mula yang baru ya. Ini Filipus, bagi makanan saja. Siapa tahu nanti ujungnya akan sampai ke situ. Nah, tapi bentar lagi gereja di Yerusalem mengalami penganiayaan. Lalu di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1, menyebarlah orang-orang ini, terpencar ke serata tempat. Dan Filipus masuk ke daerah Samaria yang memang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, tapi Filipus masuk ke situ. Entah kenapa dia situ. Jelas dia nggak disuruh ke situ, dia pergi sendiri ke situ. Seperti jemaat saya yang saya ceritakan tadi, dia pergi ke situ, dia bawa Injil. Cuma bedanya mungkin Filipus ini punya karunia luar biasa yang tidak pernah dia tahu sebelum itu muncul waktu dia pergi ke Samaria. Di Samaria banyak sekali orang, berpuluhan orang atau beratus-ratus orang, masa yang begitu banyak ikut KKR-nya dia berhari-hari, sehingga waktu rasul-rasul mendengar cerita itu mereka harus datang karena itu hebat sekali. Tapi itu berlaku sedikit sebelum Kisah Para Rasul pasal 8:26. Dari dikerumuni oleh orang banyak, dipakai oleh Tuhan dengan hebat. Datanglah malaikat Tuhan berkata, sekarang kau pergi ke tempat itu. Itu konteksnya. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 21 sampai 31 ya. Percaya atau tidak ini satu mukjizat, saya akan selesai dalam 10 menit. Anda bisa hitung. Pertama, pada orang yang merasa malaikat itu tuntunan kelas tinggi. Anda lihat di sini, ngomongan malaikat itu kepada Filipus sangat umum, sangat bersifat luas. Apa ya dikatakan? Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Itu saja. Itu saja.
Kalau begitu, saya nggak perlu malaikat datang ke saya. Saya bisa juga dorongan dari Tuhan, dorongan dalam hati aja cukup. Tapi poin saya adalah, sekalipun ini sesuatu yang agak membingungkan, malaikat datang tapi cuma memberikan satu tuntunan yang umum. Anda melihat respon Filipus itu yang sangat penting, karena providensia itu bukan 100% Tuhan bekerja, juga tidak 100% manusia bekerja. Itu berapa persen Tuhan, berapa persen manusia, saya nggak bisa kasih tahu rumusnya. Tapi providensia itu selalu Tuhan yang mengawali, Tuhan yang memberikan inisiatif, tapi mesti ada satu respon dari manusia. Dan respon dari manusia seringkali itu hanya mau dilakukan kalau itu sudah sangat-sangat spesifik. Tapi ini tidak spesifik, maka karena itu saya sangat curiga ya, karena saya sudah 45 tahun dalam Tuhan, sudah 38 tahun pelayanan, dan saya menemukan banyak orang aneh, malah lebih banyak orang aneh daripada orang yang solid. Mereka baru kemarin sore saja kembali ke Tuhan atau baru kenal Tuhan, mereka sudah ngomong hal-hal yang spesifik yang mana mereka tidak punya jejak rekam. Tapi beda sekali dengan Filipus ini. Kalau Filipus muncul di depan saya mengatakan sesuatu yang sangat spesifik, saya percaya karena dia sudah punya jejak rekam pembagian makanan, dia sudah dari akar rumput naik ke hal-hal yang lain, daripada melakukan hal yang besar dia turun ke tempat yang sunyi. Saya percaya sama dia. Tapi buat Filipus pun ya saudara, dia hanya menerima tuntunan yang sangat umum. Saya senang dengan orang seperti ini karena dia tidak ingin melebih-lebihkan, dia tidak ingin menambah-nambahkan sehingga yang supranatural itu kedengaran spektakuler sekali. Dan orang kasih tahu saya, ya saya nanti dikasih tahu Tuhan 10 tahun ke depan nih kejadiannya apa. Saya makan siang aja belum tahu saya mau makan siang apa. Kamu udah tahu 10 tahun ke depan. Hebat. Dan hal-hal begitu membebankan. Saya mau hidup dalam Tuhan itu taat, setia, tidak lelah, tapi enjoy. Tapi hal-hal begitu membebankan. Yang penting itu bukan ada mendengar tuntunan yang sangat spesifik, yang luar biasa. Yang penting itu adalah ayat 27, responnya. Lalu dia berangkat. Dan disitulah Anda bisa lihat providensia, karena dia berangkat itu tanpa ada GPS. Providensia itu adalah Anda hanya tahu belok kanan, belok kiri, belok ke depan aja, tapi Tuhan sudah tahu semua rutenya dan Tuhan tidak kasih tahu sama kamu, tapi kamu masih berjalan. Itu providensia. Nah, kemudian ya, Roh berkata kepada Filipus, saya tidak mau membedakannya. Tuntunan malaikat lebih tinggi, tuntunan Roh Kudus lebih tinggi, tapi ini pun bersifat cukup umum. Kan ada orang di situ, pergilah ke situ, dekatilah dia, itu aja. Bukannya nanti kamu ke dia, kamu akan melihat bahwa dia sedang baca Yesaya 53, nanti kamu kupas segini-gini, gak ada. Ternyata orang-orang yang sudah hidup di padang gurun itu tidak perlu dikasih instruksi yang terlalu detail. Ayat 28. Lanjut. Sorry, Anda mesti lanjut ke slide berikutnya ayat 30 ya. Nah, dan ini pun saya senang. Filipus segera ke situ, padahal dia tidak tahu saya mau ngomong apa ke dia. Dan Filipus kan orang Ibrani, atau apa tadi saya bilang, Ibnani. Tapi orang Ethiopia lebih menyeramkan. Kalau Anda tahu menyeramkan, lihat aja saya. Orang Ethiopia itu ya mirip seperti saya, menyeramkan, hitam. Tapi bukan saja menyeramkan hitam, tapi dia kan kelihatan keren, naik kereta. Ternyata ini orang besar. Lagi sangat keren membaca satu kitab, gulungan kitab. Jadi dia sudah spesial lah ya. Zaman dulu ya, waktu kita belum pakai HP begini ya, Ibu In pasti tahu ya. Kita punya Alkitab mau yang punya kulit leather, yang leather benar ya. Kalau saya punya kulit, ya dulu awalnya nggak punya uang, jadi beli yang kulit yang sintetik. Tapi setelah sudah 2 tahun itu sudah robek, malu dong. Kita beli lagi yang baru, karena yang penting kulitnya bukan isinya.
Lalu zaman dulu kita ke gereja suka tenteng lebih besar Alkitab. Oh, waduh, lebih hebat kamu. Yang paling penting mesti ada itu leather dong. Dan di situ ditulis juga genuine bonded leather. Waduh, biar yang itu yang muncul dulu. Nah, jadi si Filipus tidak punya seperti itu. Dia tidak punya perangkat seperti itu. Tapi yang ada pada dia adalah kemampuan untuk merespon dengan segera. Nah, sekarang ya saya mau mengajak Anda untuk berpikir. Filipus ke situ, tanya sama orang itu, kamu mengerti nggak apa yang kamu baca? Nah, jangan Anda mengeroh ya. Maksudnya mengeroh tuh, oh di saat itu Roh Kudus mengajarkan ke Filipus apa yang harus dikatakan dan selanjutnya. Tidak. Mari kita berpikir dengan akal yang sehat. Filipus ini ternyata dipersiapkan oleh Tuhan dari jauh sebelum Kisah Para Rasul pasal 6. Ada satu waktu, kapan saya tidak tahu, dia pernah membaca Yesaya 53. Sudah tentunya. Saya yakin itu mungkin pada waktu dia di luar Israel, mungkin dididik oleh siapa, diasuh oleh siapa. Tapi kalau tidak di situ, pasti di Kisah Para Rasul pasal 2 dan sebelum pasal 8 itu, ada kan waktu itu kan ditulis, dan mereka terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan rasul-rasul tidak punya kitab 66. Mereka punya kitab 39 saja. Mereka hanya bisa merujuk ke perjanjian lama. Itu providensia. Kau tidak menyangka ya, yang itu bisa dipakai. Tapi ternyata itu yang dipakai. Jadi waktu umur saya 15 tahun, saya lahir baru. Keluarga saya KTP ya, Kristen tanpa pengertian. Nah, kita punya satu Alkitab. No, kenapa tanpa pengertian? Karena ada pertobatan tapi tidak pengertian. Mereka hidup baik-baik. Di rumah kita ada satu Alkitab. Tapi Alkitab itu ditaruh di atas piano. Itu Alkitab keluarga yang tidak pernah dibuka tapi harus ditenteng pada hari Minggu. Kita pergi secara keluarga ke gereja, itu ditenteng oleh papa saya lah. Kadang-kadang kalau ke papa kamu kasih kamu Alkitab itu ditenteng, oh, itu satu penghormatan besar, kamu masuk ya. Kamu merasa itu seperti kamu sudah disunat. Kan orang Yahudi kalau sudah sunat kan hebat kan, dia sudah dewasa. Kita kalau ditenteng Alkitab itu sudah disunat. Kamu sudah jadi orang dewasa itu ya. Nah, waktu saya lahir baru, bayangkan saya baca Alkitab itu dilarang oleh mama saya. Loh, kita tidak usah baca Alkitab. Kita simpan di situ, nanti hari Minggu kita bawa ke gereja. Dan di gereja kami itu ada bangku-bangku, di belakangnya ada Alkitab juga. Kalau kamu butuh baca di situ, tapi mesti dibaca dan disimpan di situ. Karena Alkitab itu tempatnya di gereja. Jadi saya beberapa kali ketangkap, bukan ketangkap basah, ketangkap sedang membaca Alkitab, dimarahin mama saya. Juga kalau ketangkap berdoa, dimarahin mama saya. Nah, akhirnya saya pikir gimana ya, ke gereja juga saya harus seperti bohong putih lah. Saya ngaku sekarang, tapi mama saya sudah tua, jadi dia dan juga tidak mengerti bahasa Indonesia. Saya harus ngebohong. Oh, saya harus ketemu teman, tapi saya ke gereja memang ada teman di situ kan. Jadi benar saya ketemu teman. Nah, karena saya kurang sekali, hari Minggu saja bisa keluar begitu, hari lain nggak bisa ke gereja dan tidak ada, ya zaman itu kan nggak ada WA, nggak bisa kontak orang. Saya hanya bisa cari di radio itu ya. Saya bisa dengar apa, Yang saya bisa dengar yang kontennya Kristen cuma satu, siaran dari Guam, Radio Transworld, dan kebetulan itu dalam bahasa Indonesia. Siapa yang nyangka ya, awal mula seperti itu bisa membawa ke sini. Nah, dan saya tidak bisa mengklaim ya, oh waktu itu Tuhan sudah bicara segala macam. Saya nggak bisa mengklaim karena lebih sederhana. Anda mau peka, Anda mau akurat, satu saja. Oke, banyak hal, tapi satu yang paling penting tidak boleh dikompromi, itu jujur. Anda mesti jujur. Kalau Tuhan tidak kasih itu Tuhan tidak kasih. Jangan kau lebih-lebihkan. Kau kau tambah-tambahkan atau kau kurangi apa? Jujur saja, jujur. Orang tanya, tidak salah kamu bilang aku tidak tahu, aku tidak dikasih tahu Tuhan. Tapi ada banyak hamba Tuhan setelah kejadian dia bilang, iya dulu Tuhan kasih tahu sama aku dong.
Dia suka mengklaim bahwa setelah kejadian, ya memang dia sudah meramalkan itu. Itu untuk apa? Orang yang tidak jujur, dia tidak bisa peka. Oke, lanjut. Jadi 3 poin di sini kita belajar hari ini, providensia di padang gurun. Pertama, ada persiapan, dan persiapan itu bermula tanpa engkau sadar akan membawa kemana. Mesti ada persiapan. Kedua, bagian Anda adalah bergerak. Bergerak saja sekalipun Anda tidak tahu semuanya. Yang ketiga itu adalah nanti bagiannya Tuhan. Akan ada satu perjumpaan. Dan ini ngomongan saya bukan ngomongan teori ya, karena saya sudah mengalami ini 45 tahun. Dan menjadi satu pergumulan saya, apakah anak-anak saya masih muda itu mereka bisa mengerti bahwa ini sebenarnya berlaku dalam hidup kamu. Jangan nanti kamu sampai umur sudah 60 tahun, sudah terlambat untuk kamu tahu bahwa ini bisa berlaku. Apabila waktu untuk persiapan kau taat, apabila untuk waktu bergerak kau melakukan, nanti perjumpaan itu diatur oleh Tuhan. Lanjut. Nah, inilah pertemuan ilahi. Mari kita selesaikan. Nah, Ibu In, saya kalau khotbah begini ada protokolnya, ada aturannya. Nanti kita selesaikan dengan ini, cuplikan ini. Mari. Nah. Halaman tadi halaman 36. Sekarang halaman 11. Nah, ini Anda baca saja dari engkau itu ya. Nah, engkau berharga, ini seperti kata Tuhan kepada penulis buku ini. Engkau berharga bukan karena apa yang engkau kerjakan untuk orang lain, tetapi karena siapa engkau di hadapanku. Kalau engkau tidak mau membaca seluruh dari buku ini, baca ini sudah cukup. Satu kalimat ini. Anda jangan, ini bukan joke ya. Ini sangat penting. Untuk Anda memulai mental health yang benar, Anda hidup seperti ini, Anda kalau depresi akan cepat sembuh. Yang penting itu bukan apa yang kau kerjakan, tapi siapa engkau. Siapa yang cepat memahami kebenaran ini dan hidup menurut kebenaran ini, dia akan mengalir dalam roh dengan lebih efektif, lebih peka, lebih tepat, dan dia rambut ubannya juga akan kurang. Jantungnya kalau ada kesumbat semua itu mungkin akan berkurang. Kenapa ada hamba Tuhan yang begini? Karena dia terlalu stres. Dia merasakan harus mengerjakan semuanya sendiri. Engkau berharga. Memang kita tahu kita berharga, tapi kenapa kita berharga? Bukan karena pekerjaan kita, tapi siapa kita, dan siapa kita itu bukan karena kita yang istimewa, tapi sebenarnya siapa kita itu ditentukan oleh siapa yang ada dalam hidup kita, siapa yang jadi pegangan kita, itu yang menentukan siapa kita, saudara. Rawatlah tamanmu. Nah, bagian ini saya baca banyak kali. Taman apa? Kayaknya taman itu berbicara tentang hatimu ya, sikapmu, cara kau berhubung dengan semua orang. Jadi taman itu adalah hubungan kau dengan dunia dalam, dunia batin, dengan dunia di luar. Itu taman semua. Rawat tamanmu itu. Sebab di sanalah aku akan berjalan bersamamu. Aku berjalan bersamamu waktu engkau berdoa, tapi aku juga berjalan bersamamu waktu kau sedang menuju ke Gaza itu. Aku bersama dengan engkau. Jadi tidak ada satu yang lebih baik dari yang lain. Kau masuk gua doa, aku ada di situ, tapi kau tidak bisa selama-lamanya di gua doa. Seperti Elia juga disuruh oleh Tuhan, kamu mesti kembali. Kau nggak bisa selama-lamanya berada di padang gurun, kamu mesti kembali. Begitu juga Musa, kau tidak bisa lebih dari 40 tahun di sini, kamu mesti kembali ke Mesir. Taman melambangkan hati dan kehidupan batin. Rawatlah taman ini dengan menanam benih kasih untuk yang terlupakan, menyiram dengan air pengampunan buat yang terus melakukan kesalahan, dan nantikanlah datangnya musim yang baru. Tapi ini bahasa orang fitness mengatakan tuh active rest. Maksudnya bukan istirahat yang cuman istirahat doang, nganggur, tapi ini istirahat di mana tetap ada sedikit kegerakan.
Saya bisa bilang si siapa namanya itu si Filipus disuruh Tuhan, kamu jangan lagi terus di KKR ini, kamu keluar saja. Tapi aku ada satu tugas. Ketimbang dengan KKR ini dianggap seperti istirahat, tapi ini istirahat yang masih aktif dong. Nah, jadi menyiram dengan air pengampunan buat mereka yang terus melakukan kesalahan. Nantikanlah datangnya musim yang baru, sebab taman ini adalah lambang dari hubungan kita dengan Sang Kekasih. Demikianlah penulis In Cipto Purnomo menulis di halaman 11 tahun 2025. Nah, mari kita nggak makin berdiri kan? Jangan malah duduklah. Nah, saya bacakan ini dan saya selesai. Dalam ketaatan sederhana, Allah mengubah langkah kecil kita. Anda bagianmu hanya belajar taat sederhana. Nanti Tuhan mengubah langkah kecilmu menjadi jalur besar bagi Injil menjangkau dunia. Allah tidak pernah berhenti kerja di dunia ini. Yang sering berhenti kita. Kenapa berhenti? Karena tidak mendapatkan sesuai ekspektasi. Karena kita mau mendahului Allah, karena kita mau cepat ngebut segala macam. Karena kita kecewa, karena kita lelah. Karena kita banyak konflik dengan orang, lalu kita berhenti. Apabila kita berhenti, Allah tidak pernah berhenti. Ketika kita kembali taat, kita tidak hanya menemukan kehendak Tuhan, tapi kita menjadi bagian dari cara Tuhan untuk menggenapinya. Demikian Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini 2 Mei 2026. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, untuk hamba-Mu yang ada di sini hari ini, kalau hamba sudah berbicara secara yang terlalu luas, umum, tidak spesifik kepada satu persatu hamba-hamba-Mu di sini, tapi ada Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka yang bisa menyetelkan, menyelaraskan, memberikan spuring dalam hati mereka supaya mereka bisa kembali ke keseimbangan yang sehat di dalam dituntun oleh Engkau. Kami mesti dituntun oleh Engkau, tapi cara tuntunan itu harus juga dengan cara yang bisa berkelanjutan, supaya kami tidak lari terlalu cepat, padahal ini ada maraton di depan kami. Buat mereka yang sudah capek Tuhan, biar firman ini menyirami hati mereka, menyegarkan hati mereka. Buat mereka yang sedikit kehilangan arah, biar firman ini juga memberikan satu pencerahan dalam hati mereka. Bahwa waktu kami merasa semuanya kelam di sekeliling kami, masih ada providensi atau providensia Allah yang bekerja. Mungkin kami merasakan kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam hidup kami terasa acak, tapi sebenarnya rute itu sudah dipetakan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak mau membebankan kita. Tuhan tidak ingin membebankan kami dengan pengertian semua hal itu. Tinggallah kami hidup hari ini untuk hari ini, tapi masih ada persiapan. Hamba berdoa untuk Mahanaim, sudah sekian tahun ya, lebih dari 30 tahun, dan masih berjalan dengan kuat, dan sekarang sudah masuk ke dalam musim 10 tahun, suksesi, pengaturan kembali, pembenahan struktur kepemimpinan yang berada di luar Bekasi ini, dan Engkau akan memberikan kepada mereka satu jembatan untuk berhubung lagi dengan hamba-hambamu, anak-anakmu dari organisasi yang lain. Sehingga Mahanaim akan menjadi satu agen kesatuan buat jemaat dan tubuhmu dimanapun mereka berada. Bahkan Mahanaim yang sering menerima berkat keuangan, dengan lebih intens lagi mereka akan menjadi penyalur keuangan. Engkau akan menjadikan mereka satu lumbung pendanaan dan perbendaharaan, dan Kau memberikan kepada mereka kemampuan untuk
membangunkan banyak sekali yayasan sekalipun bendera mereka berbeda. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu, atas semua pemimpin-pemimpin di sini. Mereka sehati dengan Engkau, dan di mana harus ada pelurusan, Engkau juga yang meluruskan dengan cara-Mu yang halus, cara-Mu yang taat dan setia. Hamba bersyukur bisa hari ini berdiri di tempat ini bersama dengan-Mu di sini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Loh, Henry ya? Lama ya? Saya cari kamu kemana-mana, lama gak ketemu ya? Wah, hebat. Nanti ada kesempatan saya berdoa untuk kamu, Henry ya. Hah? Biar nanti aja lah, biar nanti aja. Saya kembalikan nanti. Saya masih ada waktu, jadi untuk Anda selanjutnya dulu ya. Nanti supaya saya tahan semua orang ya. Nanti saya siap aja melayani ya.